Ketiga, memiliki tujuan sosial. Keempat, dituntut untuk akuntabel kepada publik. 5. Memiliki konfigurasi indikator kinerja yang perlu kelugasan. Yang terakhir, seringkali menjadi sasaran isu politik. Selanjutnya, menurut Jiptono pada tahun 2002, karakteristik pelayanan publik meliputi: yang pertama, tidak terwujud. Maksudnya tidak terwujud di sini sesuatu yang tidak bisa diraba, tidak bisa dirasa, atau bahkan tidak mudah untuk didefinisikan. Yang kedua, tidak dapat dipisahkan. Maksudnya di sini di dalam pelayanan publik terdapat adanya interaksi antara penyedia dan pengguna pelayanan atau pelanggan. Yang ketiga, variability. Pelayanan publik bersifat variabel atau memiliki banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis. Terus tergantung pada siapa, kapan dan di mana pelayanan tersebut dihasilkan. Terus yang keempat, tidak tahan lama. Pelayanan tidak dapat disimpan sebagai persediaan yang siap dijual atau dikonsumsi pada saat diperlukan. Yang terakhir, lack of ownership. Maksudnya perbedaan dasar antara barang dan jasa atau pelayanan. Selanjutnya, mekanisme pelayanan publik. Mekanisme adalah tata cara pelayanan yang dilakukan sebagai pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan yang mengandung tahapan kegiatan yang harus dilakukan atau dilalui dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan. Nah, di sebelahnya itu kan ada gambar contoh dalam pembuatan SIM baru A dan C. Yang pertama itu ambil nomor antrian. Selanjutnya tunggu panggilan sesuai nomor antrian. Selanjutnya kita menuju ke loket kedua, ambil formulir pendaftaran. Formulir pendaftarannya itu EKTP asli, fotokopi 3 lembar, bukti bukti apa kesehatan, bukti akses kesehatan. Harus laporkan bukti kesehatan. Selanjutnya ke loket ketiga, penyerahan formulir pendaftaran. Selanjutnya tunggu panggilan foto sesuai nomor antrian. Selanjutnya menuju ke loket ke-6. Foto, pokoknya foto di situ kan. Di loket ke-6 itu. Selanjutnya ke loket ke-5. Ruang ujian teori online. Ya, kita di sana mengerjakan ini ujian. Ya. Terus selanjutnya ujian praktek gitu. Liu-liu. Selanjutnya nomor berapa sih? Sudah nomor 7 ruang ujian praktek. Iya kan? Liu-liu itu kan. Kalau sudah berhasil terus bayar ya. Bayar sih. Kalau gagal ulang selama seminggu sampai 3 kali. 3 kali gagal harus register ulang. Bayar ulang lagi. Terus. Nanti kita bahas lagi. Terus pembayaran. Terakhir penyerahan SIM. Penyerahan SIM. Kamu lagi direkam loh. Lumayan. Terus. Selanjutnya yaitu standar pelayanan. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, maka seluruh penyelenggara pelayanan publik diwajibkan menyusun
komponen dasar dalam pelayanan. Di sini memiliki 14 komponen dasar. Yang pertama dasar hukum. Dasar hukum itu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggara pelayanan. Selanjutnya persyaratan. Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Yang ketiga, sistem, mekanisme, dan prosedur. Merupakan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Yang keempat, jangka waktu penyelesaian. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Yang kelima, biaya atau tarif. Merupakan ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Keenam, produk pelayanan. Maksudnya di sini hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ketujuh, sarana prasarana atau fasilitas. Maksudnya peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas bagi kelompok rentan. Yang kedelapan, kompetensi pelaksana. Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Yang kesembilan, pengawasan internal. Maksudnya pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana. Yang ke-10, penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Maksudnya tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjutnya. Yang ke-11 jumlah pelaksana. Maksudnya tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. Yang ke-12 jaminan pelayanan. Maksudnya
yang mendefinisikan motivasi pelayanan publik sebagai kecenderungan seseorang individu untuk memberikan respon motif yang secara umum dan unik terdapat dalam institusi publik yang meliputi ketertarikan kepada perbuatan kebijakan publik, tanggung jawab kepada kepentingan publik, dan kewajiban sebagai warga negara, perasaan simpati atau kasihan, dan sikap pengorbanan diri. Dan yang kedua yaitu menurut Crewson mengemukakan bahwa motivasi pelayanan publik adalah orientasi pelayanan seseorang individu agar berguna bagi masyarakat, orientasi untuk menolong orang lain, dan semangat untuk memperoleh prestasi yang bersifat intrinsik atau yang berorientasi pelayanan. Dimensi pelayanan publik yaitu dimensi pertama menurut Ferry and Weiss yaitu erat kaitannya dengan motivasi untuk mencapai prestasi yang memungkinkan seseorang individu memperoleh kepuasan batin atau pribadi. Dimensi kedua yaitu erat kaitannya dengan motif atau keinginan untuk melayani kepentingan publik yang dapat berupa kepentingan individu dalam program atau pelayanan publik tertentu yang disebabkan adanya pendirian atau keyakinan yang tulus dan kasih sayang terhadap kepentingan sosial. Dimensi ketiga yaitu compassion. Motif ini dicirikan oleh adanya keinginan untuk mendorong orang lain, yang artinya motif ini mencakup sifat mementingkan kepentingan orang lain, sikap ikut merasakan perasaan orang lain, keyakinan moral, dan keinginan prososial lainnya. Pengorbanan diri adalah mencakupi sikap kecintaan kepada tanah air. Indikatornya adalah tanggung jawab kepada tugas dan kesetiaan kepada negara. Perilaku dalam motivasi pelayanan publik. Perilaku dalam motivasi pelayanan publik dipengaruhi oleh keberadaan peran institusi atau institusi itu sendiri. Perilaku dalam motivasi pelayanan publik selain dipengaruhi oleh lembaga juga dipengaruhi oleh diri atau watak pelaku itu sendiri. Konsep diri dan identitas adalah dua hal penting yang menghubungkan antara institusi dan perilaku. Identitas adalah unsur penting dalam diri sendiri. Di situ ada gambar ya saya di-share dari bulan. Saya lanjut ya. Hal yang penting dalam membangun motivasi pelayanan publik yang pertama yaitu dengan meningkatkan komitmen seorang penyedia layanan dan operator akan pentingnya publis dan dilayani sepenuh hati. Yang kedua yaitu trust atau kepercayaan. Yang ketiga loyalitas, empat bertanggung jawab, dan yang kelima yaitu kesepakatan. Profesionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dilakukan kegiatan-kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat, berbekalkan keahlian yang tinggi dan berdasarkan rasa keterpanggilan serta ikrar untuk menerima panggilan tersebut untuk dengan semangat pengabdian selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang telah dirundung kesulitan di tengah gelapnya kehidupan. Pengertian ini